Jadi hari ini ada beberapa perubahan ke ChatGPT Plan oleh OpenAI, di mana ya sebagian besar itu sebenarnya berkaitan dengan Codex ya. Yaitu kalau kalian nggak tahu, Codex itu adalah tools AI coding ya yang gue udah pakai sih belakangan ini, mungkin sebulan atau dua bulan belakangan ini. Karena menurut gue enak banget sih makanya, dan juga usage yang diberikan itu cukup bagus ya untuk sehari-hari. Namun sayangnya kemarin-kemarin itu kan kita dapat promo 2 kali lipat usage ya, tapi hari ini itu udah diakhirin promonya nih, kan bisa lihat nih, jadi udah berakhir untuk yang plus OpenAI Plus ya, atau ChatGPT Plus. Tapi sekarang yang dapat itu justru yang plan barunya, yaitu yang plan $100. Tapi gue belum pengen sih upgrade ke yang $100 ya, karena gue juga udah ada subscription lain ya, terutama yang di Cloud Max yang $100. Jadi gue di video kali ini pengen langsung tunjukin aja sih ke kalian, kira-kira tuh usage itu berapa ya yang sebenarnya dari plan Codex yang $20 ini atau yang ChatGPT Plus. Ini gue udah subscribe ya, jadi kita di plan yang ini, dan gue pada saat ini untuk usage masih 100% semua ya, untuk yang weekly dan juga yang 5 hour. Jadi gue bakal langsung nunjukin kalian cara bikin aplikasi juga ya. Nanti gue bakal bikin aplikasi real world kayak full stack app gitu lah yang biasa gue bikin, biar kita bisa cek nih kira-kira tuh usage-nya apakah cukup dengan perubahan yang terbaru ini ya oleh OpenAI. Seperti biasa, ini workflow yang gue akan pakai, yang menurut gue ini udah sangat-sangat optimal ya untuk ngoding dengan AI atau AI coding, terutama dengan tools berikut ya, Cloud Code, Codex, dan juga Cursor. Di sini ada beberapa tahap. Pertama itu kita melakukan planning, di mana planning nanti kita bikin namanya itu PRD, di mana itu nanti akan isinya semacam dokumen gitu ya, yang berisi core features dan penjelasan detail lah ya, mau itu yang high level dan juga sedikit teknis mengenai aplikasi yang pengen kita bikin. Lalu lanjut ke front end development, back end development, dan integration menggunakan AI coding tools kita, yaitu adalah Codex. Terakhir itu deployment dan juga testing. Nanti gue bakal tunjukin gimana cara mudah ya, paling mudah untuk deployment dan juga testing nantinya. Ya, jadi untuk tahap pertama itu adalah planning, di mana planning ini nanti akan menghasilkan PRD ya, dan ini gue akan pakai produk gue sendiri. Jadi gue namain produknya itu ngoding pakai AI. Di sini kita bisa langsung aja bikin PRD, dan nanti stepnya tuh gampang ya. Di halaman pertama nanti kalian tinggal input aja ide kalian itu seperti apa, pengen bikin aplikasi apa. Nanti ada beberapa pertanyaan untuk ngeklarifikasi kebutuhan kalian, dan di akhir akan di-generate PRD seperti berikut ya. Ini udah lengkap, dan PRD ini itu berisi informasi-informasi yang emang dibutuhkan untuk AI coding tools, biar mereka tuh lebih paham ya apa yang kalian inginkan, mau itu secara teknis dan juga secara high level. Gue udah berpengalaman banget ngebikin PRD untuk berbagai macam aplikasi, untuk gue bikin benar-benar dari nol dan full pakai AI. Jadi ini prompt-promptnya atau sistem promptnya itu gue udah bikin so optimal mungkin di bagian back end. Jadi kita bisa langsung aja nih pakai dan oper ke Codex ya. Kalau ternyata masih kurang sesuai, kalian bisa nanti revisi aja dengan catatan nih di bagian kanan ini tuh, dia terhubung ya dengan AI, jadi dia bisa langsung ngedit si bagian PRD yang di kiri ini, dan kalian juga bisa langsung pilih versi-versi sebelumnya kalau emang ternyata ada yang pengen di rollback ya. Jadi untuk mulai sekarang kita bisa copy konten dari PRD-nya, atau kita bisa langsung download aja sebenarnya sih, dan nanti kita bisa langsung download Codex dan buka Codex dan ngeoper si PRD-nya ini di Codex. Untuk install Codex juga cukup mudah ya, kalian tinggal subscribe dulu ke ChatGPT Plus minimal, dan kalian bisa ke halaman openai.com/codex. Di sini langsung download aja. Ini support Windows dan Mac OS ya, dan untuk Linux gue lupa sih ini support atau enggak ya, kalian bisa langsung cek aja. Tapi kalau misalnya udah keinstall, nanti bisa langsung buka nih aplikasinya seperti berikut. Jadi ini mirip-mirip interface-nya kayak ChatGPT lah ya, dan kalian bisa langsung bikin proyek baru di sini dengan membuat folder ya, atau pilih kalau misalnya udah ada folder atau proyek yang kalian ingin tambahkan. Di sini gue udah tambahin tadi, ini folder kosong namanya stock codex new, dan di sini kita bisa langsung nambahin file ya, dan caranya itu kita bisa buka IDE dari si proyek berikut dengan ngeklik di atas ini ya. Jadi gue pilih di sini, kalau kalau gue pribadi sih gue prefer Z ya, tapi kalian bebas bisa pakai VS Code atau apapun itu. Di sini udah kebuka ya si Z untuk ngebuka proyek. Di sini udah kebuka ya proyek gua di Z. Nah, sekarang kita bisa tambahin PRD yang udah dibikin sama ngoding pakai AI ya. Jadi kita bisa bikin aja file baru, ataupun nge-drag and drop aja yang udah tadi di-download dari ngodingpakai.ai.com. Di sini gue bikin aja nih file baru namanya prd.md, dan di sini gue kopas yang tadi udah di-generate sama si ngoding pakai AI. Jadi kalau kita lihat di sini udah sesuai ya, ini requirements dan segala macamnya udah sama persis.
Jadi untuk prompt pertama gue bakal minta si Codex untuk melakukan front end development dulu dari PRD yang udah gue kasih ya. Dimana jadi kita tinggal nge-mention aja sih sebenarnya di sini ya, tadi kan PRD.md, dan bikin promptnya itu untuk secara spesifik menginstruksikan si Codex untuk fokus ke pengembangan front end dulu ya. Dan kenapa gue pisah front end development, back end development, dan juga integrasi? Karena dari pengalaman gue, kalau misalnya kita fokus di satu bidang dulu ya, kayak misalnya di sini contohnya front end ya, dan bahkan kalian bisa fokus juga ke beberapa halaman tertentu. Kalau emang aplikasi yang cukup kompleks, itu hasilnya pasti akan jauh lebih bagus ya, karena dia akan fokus di sedikit hal gitu ya, jadi nggak ngaco. Berikut prompt yang gue pakai, simple aja. Gue cuma minta dia referensikan PRD.md karena semua detail informasi dari proyek yang kita bikin atau aplikasi yang kita pengen bikin itu ada di sini semua tadi ya, udah dirancang dan kita juga udah revise. Dan selanjutnya tuh gue minta dia bikin dashboard page dulu ya di sini, karena gue tuh pengen bener-bener dashboardnya tuh bagus, dan gue pengen dia tuh fokus benar-benar ke bagian front end-nya aja biar hasilnya tuh maksimal banget. Dan selanjutnya gue minta dia tuh pakai tech stack Next.js, Tailwind CSS, dan Shadcn. Kenapa? Karena dari pengalaman gue ini bisa mendapatkan hasil yang terbaik ya kalau misalnya ngoding pakai AI. Dan juga proses deployment-nya itu mudah sekali ya, yang nanti bakal gue jelasin di akhir sih. Jadi kita bisa langsung nyalain aja plan mode dengan ngeklik shift plus tab. Di sini kalian juga bisa kasih ini full access. Di sini gue pilih GPT 5,4 dan ini pakai reasoning yang high. Kita bisa langsung mulai aja. Oh ya, gue lupa, ini gue pengen tunjukin untuk usage gue ini benar-benar masih 100% ya di 5 hour limitnya. Namun untuk yang weekly itu udah 96% karena kemarin gue sempat make dikit. Tapi nanti kita bakal lihat ya di akhir bakal sisa berapa, dan gue bakal ngasih tahu kalian ini apakah emang cukup atau enggak, dan kalian bisa juga nilai sendiri sih nanti. Ini plannya udah selesai ya sama si Codex. Jadi alasan utama kenapa gue selalu pakai plan mode di awal itu karena gue pengen tahu dulu nih kira-kira si agentnya ini, kalau dalam ini kan ini Codex ya, apakah dia paham gitu apa yang tadi gue udah sampein, dan juga apakah dia ngebaca PRD-nya. Ini untuk memastikan itu sih, dan gue nggak pengen sih kalau misalnya gue jalanin nih dan ternyata dia ngaco, itu bakal ngabisin token banget ya. Dan di sini kan kita pengen ngecek nih apa seirit apa, dan gue pastinya pengen menggunakan workflow yang paling optimal juga ya. Di sini kalian bisa langsung review aja ya kalau misalnya udah selesai nih plannya. Menurut gue ini udah sesuai. Intinya tuh dia jelasin semua nih apa yang nanti bakal diimplement, dan kita bisa langsung lanjut aja sih dengan ngeklik ini ya, nomor 1 ini. Tapi kalau misalnya ternyata belum sesuai dengan keinginan kalian, itu kalian bisa chat lagi dengan ngeklik yang nomor 2 dan ngeklik atau tulis aja si prompt kalian ya. Nah, di sini gue bakal submit aja. Oh sorry, tadi gue harusnya pencet nomor 1 ya, tapi langsung aja nih continue. Dan ini gue matiin nih plan mode-nya, langsung lanjut ya. Seperti ini ya, kalau misalnya udah selesai dikerjakan Codex, dia nunjukin ringkasannya itu seperti apa, dan ini semua file yang diubah sama dia atau ditambahkan. Dan sekarang kita bisa cek nih, tadi dia udah running otomatis nih dev servernya, bisa langsung diakses. Gue tadi udah klik ini dan udah kebuka ya di Chrome gue, dan ini hasilnya. Menurut gue ini sangat sesuai ya dengan apa yang gue ekspektasikan, karena gue udah tulis ya semuanya di PRD. Ini ada apa istilahnya kayak kartu-kartu overview-nya di atas. Terus ini ada chart yang dari Shadcn juga ya, dan ini fontnya menyesuaikan dengan apa yang gue minta. Dan di bawah ini semua ada istilahnya kayak yang dibutuhkan di dashboard lah ya, yaitu yang overview dan juga alert-alert. Dan sini ada kayak sedikit rekapan dari riwayat pergerakan atau transfer. Dan di atas ini agak random sih, dia nambahin foto. Sebenarnya ini nggak relate banget, dan nanti kayaknya bakal gue hapus ya. Ini juga belum ada sidebar karena ya kita kan belum minta halaman lain. Tapi menurut gue ini sangat-sangat bagus ya untuk halaman pertama. Jadi ini bisa jadi baseline front end-nya atau stylenya. Nah, itu yang gue maksud ya. Jadi kalau misalnya kita fokus di satu halaman ataupun di satu bagian, dia bakal menggunakan usaha paling maksimal gitu ya. Jadi ya karena dia fokus juga dan konteksnya, jadi nggak makan terlalu banyak ya, jadi nggak ada konteks rot. Kemudian untuk usage-nya, jadi untuk front end doang, atau bahkan ini hanya untuk dashboard dan juga halaman dashboard dan juga setup environment segala macam. Kita lihat ya usage itu seberapa. Gua reverse dulu. Tadi kan di awal 100%, sekarang sisa 88%. Jadi tadi lumayan ya pakai 12%. Namun ya ini baru front end. Jadi kita lihat dulu nanti di akhir seperti apa. Tadi gue prompting lagi ya untuk membuat semua halamannya. Jadi sekarang udah ada halaman produk, dan ini ada stok masuk, dan terakhir ada stok keluar.
Oh, sama di sini ada riwayat ya, atau riwayat pergerakan. Kita lihat usage-nya, sekarang sisa 50% ya. Jadi tadi pakai 8% untuk editan atau nambah-nambahin halaman lainnya. Dan sekarang kita bisa langsung lanjut ya ke tahap berikutnya, yaitu adalah tahap backend development, dan nanti tuh gue bakal sekaligus nge-prompting untuk integrasi backend-nya ya. Ini prompt yang gue pakai, jadi gue cuma minta, karena kan ini tadi udah dibikin ya, ini sesi yang sama, ini bagian front end-nya dia udah bikin, dan dia harusnya masih punya konteks mengenai PRD dan juga apa yang udah dibikin di front end. Jadi nggak perlu lagi nih gue minta dia untuk baca lagi PRD. Anggapan gue udah ada konteksnya mengenai semua yang perlu diterapin ya di di back end-nya berdasarkan dari front end yang udah dibuat. Tapi gue di sini cuma minta dia spesifik pakai tech stack berikut, karena sekali lagi ini dari pengalaman gue sangat simple ya, nantinya akan diimplementasi sama si AI. Dan juga nanti kita bisa lebih mudah dalam tahap deployment. Oh, sama di akhir ini gue mau minta sih sebenarnya sekaligus untuk integrasi ya, integrate the back end with the front end. Nah, gitu ya. Biar gue gak perlu prompting lagi, dan insya Allah sih harusnya udah bisa dilakukan tanpa error ya. Jadi kan ini front end-nya udah ada semua. Dan ini prompt yang selanjutnya kita pakai untuk tahap back-end development dan juga integration. Tanpa plan mode, kita langsung aja klik send dan kita tunggu sampai selesai. Jadi si Codex sudah kelar ya ngeintegrasi dan juga tadi bikin back-end dari aplikasi stock dashboard kita. Kita bisa lihat nih database-nya udah dibuat, dan ini udah ada data-datanya tadi di-seed sama dia. Jadi dia nge-insert sendiri, ini data-data dummy. Dan kalau misalnya kita lihat lagi di front end, ini udah nge-fetch apa yang ada di database tadi ya. Jadi kalau misalnya kita refresh ini, itu udah manggil nih API call-nya, dan ini udah ada semua data yang dari database ya. Jadi udah work semua, namun gue sebenarnya belum sih testing semuanya ya, semua fungsi, tapi nanti kita bakal lanjut di tahap terakhir ya. Tapi kita sekarang cek dulu nih untuk usage-nya, jangan kaget ya. Ini pas gue lihat tadi, sekarang sisa 39%. Bahkan ini 38%. Oke, baru aja kurang 1%. Jadi benar-benar banyak banget ya. Tadi kan setelah front end selesai itu sekitar, aduh gue lupa lagi, mungkin 91% ya. Dan sekarang jadi sisa 38%. Jadi ini banyak banget ya. Dan ini bisa dianggap sebenarnya ini udah selesai sih ya aplikasinya. Ya, tapi nanti kalau misalnya ada pas kita testing nemu sesuatu, ya pastinya kita perlu nge-prompting lagi ya. Dan menurut gue ya sebenarnya tadi hasilnya setelah gue coba masing-masing halaman segala macam, itu hampir ya sebenarnya nggak ada error sih ya. Jadi semoga nanti pas testing juga nggak ada sih. Jadi itu yang bagusnya dari si Codex ya, atau dari GPT-5.4 dan model-model dari OpenAI ya untuk coding. Benar-benar bagus banget ya. Apalagi untuk pemula, ini nggak bikin muter-muter. Errornya yang nggak ada sih ya untuk aplikasi ini sejauh ini ya. Tapi nanti kita lihat ya pas di testing setelah kita deployment juga. Aplikasinya tadi udah selesai ya dengan front end yang terimplementasi dan juga back end-nya udah dibuat. Dan juga di akhir tadi diintegrasi. Kita jadi bisa langsung lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu adalah deployment. Nah, di deployment ini tuh fungsinya biar kita bisa akses ya nanti aplikasinya dimanapun melalui internet. Nanti dapat custom domain juga. Dan kita cuma butuh 3 tools sebenarnya sih ya untuk menyelesaikan ini ya. Dan semua itu gratis. Pertama itu kalian perlu dapetin dulu namanya GitHub ya. Jadi GitHub ini tuh tempat nantinya nyimpan code base kalian. Jadi kalian bisa nanti import code base kalian itu di manapun sih gitu. Dan selanjutnya kalian perlu namanya itu Vercel. Ini gratis juga, jadi ini tempat nanti kita bisa deploy ya. Dan cara deployment itu gampang banget, kita tinggal pakai GitHub tadi yang udah dibikin, tinggal import aja proyek yang kita udah buat di Vercel ini. Dan terakhir untuk database-nya, karena kita pakai SQLite, kita bisa pakai namanya itu Turso ya. Jadi Turso itu memungkinkan kita ngedeploy database SQLite itu dengan mudah banget. Kita tinggal lakukan authentication di local host kita, dan nanti kita bisa langsung minta agent kita yaitu Codex untuk connect ke Torso dan menjalankan migration dan juga nanti dapat URL-nya gitu kan. Jadi untuk mulai tahap deployment ini pastikan kalian gak ada error ya di tahap build. Kalau misalnya kalian nggak tahu caranya, itu kalian langsung aja buka terminal di proyek kalian. Di sini bisa jalanin command itu npm run build, karena gue pakai Next.js ya, jadi dia bakal ngejalanin nih buildnya. Dan di sini kalian misalnya udah sukses, nggak ada error sama sekali, jadi kita bisa langsung lanjut aja ke proses berikutnya, yaitu adalah pembuatan database ya. Nah, ini untuk database kalian sebenarnya tinggal prompting aja sih, tapi ini nanti bakal diminta ya untuk login segala macam. Jangan lupa bikin akun Turso dan juga nanti perlu login di terminal sini ya. Tapi kalau misalnya udah, kalian bisa langsung aja nih enter prompt seperti berikut ke Codex, dan kita bisa langsung enter aja.
Si Codex sudah selesai nge-setup. Tadi gue prompting minta bikin database. Dia minta kita login dulu ya. Tadi gue login dan ngebuka browser. Setelah itu login pakai Turso. Dan dia minta gue jalanin komen-komen berikut untuk bikin database-nya. Nah ini udah gue jalanin dan juga tadi gue jalanin si skemanya ya. Atau sorry, nge-push skemanya biar ke migrate di database yang baru yang ada di production. Sekarang kalau gue buka Torso terus ngecek database gua, di sini kita bisa lihat nih ada database baru dan itu udah ada skemanya, udah ada table-tablenya yang tadi sama persis ya kayak yang ada di lokal gue. Jadi kalau misalnya gue buka di sini, nah ini sama persis. Cuma ya belum ada datanya, nanti gue push juga sih datanya tinggal di sheet. Tapi overall gitu ya tahap untuk ngebikin database SQLite di Turso database ya. Terakhir nih untuk proses deployment yang di localhost ya. Proses yang kita perlu lakuin ya, dengan Codex itu adalah membuat dulu nih GitHub. Jadi gue minta dulu create repo, remote repo, terus push semuanya ke GitHub. Jadi dia bakal bikin dulu repository dan juga akan nge-push semua perubahannya ke GitHub repository yang baru kita buat. Nanti kalau misalnya ternyata belum bisa, itu biasanya kalian perlu setup dulu nih CLI-nya dari GitHub App. Tapi nanti kalau misalnya udah, tinggal login, terus dia bisa udah punya akses ke repo kita ya. Setelah Codex sudah selesai bikin repositorinya di GitHub tadi, kita bisa langsung ke Vercel.com, terus bikin project baru, dan sekarang kita bisa refresh nih. Harusnya tuh muncul ya ini repository baru, dimana ini harusnya ya yang tadi kita bikin di Codex ya. Jadi ini bisa langsung diimport aja, kita klik aja tombol import di sini. Dan berikutnya kita butuh isi environment variables ya. Di sini kita bisa cek aja ke workspace kita tadi yang di lokal, copy aja .env yang ada di situ dan nanti kita ganti value-nya dengan value yang kita bakal pakai untuk production. Jadi untuk environment variables-nya udah gua input, ini semua gue dapetin variables-nya itu dari Codex ya. Tadi gue tanya aja terus dia kasih tahu dan gue langsung input aja semua ini di bagian yang key. Dan untuk yang value ini, pertama untuk database itu semua bisa dapetin dari si Turso ini ya. Jadi kalau gue tadi tinggal ke database ini, pilih aja database yang tadi gue bikin ya, ini. Terus gue klik aja overview ini dan ini ada URL-nya. Dan untuk bikin tokennya itu tinggal pencet aja tombol create token. Nanti kalian tinggal paste aja setelah di copy ke bagian environment variables yang tershow auth token. Terakhir untuk auth secret ini kalian generate sendiri aja. Tadi gue generate sendiri sih di Google ya, atau salah satu website yang gue temuin di Google, itu tinggal search saja API key generator. Nah nanti nemu nih seperti berikut, kalian bisa generate sendiri API key kalian untuk jadiin auth secretnya si better auth URL ya. Ya setelah itu terakhir kalian tinggal klik aja nih deployment atau deploy, nanti dia bakal mulai proses build dan juga deploy. Dan di akhir bakal ada link yang kalian bisa akses untuk melihat aplikasinya live di production. Nah ini halamannya kalau misalnya udah selesai di deploy, kita bisa langsung akses dashboardnya ya. Jadi kita klik aja continue to dashboard. Dan di sini harusnya udah di generate domainnya sebagai berikut. Klik aja dan sekarang kita bisa akses aplikasi kita ya di internet. Ini udah berhasil ke deploy di Vercel untuk production deployment kita. Kita bisa lihat nih ya, udah pakai si domain dari Vercel. Dan ini udah connect semua ke database juga. Jadi kalau kalian lihat nih, kalau gue cek di logs network, harusnya ngambil dashboard. Nah ini API-nya. Terus ini juga data-datanya udah didapatkan dari database production. Jadi udah selesai untuk tahap deployment. Nah sekarang kita bisa lanjut ke tahap berikutnya ya. Untuk tahap berikutnya itu adalah testing. Nah, tapi sebenarnya kalau misalnya kalian pengen, itu bisa juga ya kalian melakukan testing itu sebelum deployment, jadi di localhost. Kenapa gue testing itu setelah deployment? Karena dari pengalaman gue, kalau misalnya aplikasinya baru, itu lebih cepat kalau misalnya gue testing di production. Karena kalau emang ternyata ada hal-hal yang ngebug gitu di production, dan gue nggak nemu pas di localhost, jadi gue nggak perlu bolak-balik gitu ya ke localhost, terus nanti nge-push lagi, terus nanti kalau emang ternyata error di production, terus ya bikin changes lagi gitu, jadi agak ribet sih. Nah, cuma kalau misalnya testingnya sendiri, itu banyak sih beberapa metode ya, dan bisa unit test segala macam. Tapi gue biasanya sih kalau ngoding pakai AI itu tes manual biar dapet nih semua bugs dan errornya. Dan itu kan bisa ribet ya kalau misalnya aplikasinya besar. Jadi saran gue itu pakai MCP tools, ada banyak, dan salah satunya itu adalah namanya TestSprite. Jadi dia pakai AI untuk ngetesting end to end ya. Jadi dia bikin test case-nya, terus nanti cobain sendiri bikin script untuk nyobain test case tersebut. Kalian bisa install sendiri ya di TestSprite. Ini bisa sign up gratis, dan gue udah sign in serta udah install MCP tools ya di Codex gua.
Di sini gue tinggal nge-prompt seperti berikut ya. Jadi gue minta untuk testing aja nih sama Test-Sprite, dan ini beberapa kriteria gue itu jangan banyak-banyak testingnya atau bikin test case-nya. Dan gue juga ngasih tahu nih gue pakai Next.js dan app-nya itu running di 3001. Jadi udah jalan tadi dia ngebuka kayak semacam website gitu ya. Jadi kita bisa isi dulu nih, nanti dia bakal lanjut lakukan testing. Ini tampilannya pas udah selesai testing sama test sprite, dan kita bisa cek gitu loh kalau misalnya ada yang error nih, kita langsung buka aja test case-nya, dan ini ada rekamannya ya, kita bisa lihat jadi ini errornya di mana sih gitu kan. Terus kalau misalnya kalian mau benerin langsung aja nih di copy bagian yang apa informasi yang ini ya, yang ada rekomendasinya juga kan sama observasinya. Kita bisa langsung aja lanjut ke codex ya di sini. Pas kita ke aplikasinya ini langsung aja bilang please fix this gitu ya. Nah, seperti berikut. Dan sekarang kalian tuh bisa connect ya si Test-Sprite ke GitHub kalian. Jadi kalau misalnya kalian bikin PR atau pull request, itu si Test-Sprite bakal otomatis ngedetect dan melakukan testing di development branch atau branch tersebut ya. Dan apalagi kalau misalnya udah di deploy ke Vercel, dia tinggal buka Vercel terus nanti dia testing deployment-nya. Nah, ini kita bisa cek ya, udah di testing nih masih Test-Sprite, bisa lihat nih ada beberapa justru yang malah fail ya. Jadi kita bisa double check lagi di sini dan kita bandingkan sama yang di lokal, dan nanti bisa minta agent kita yang di lokal untuk benerin masing-masing yang fail ya. Jadi akhirnya aplikasi full stack-nya udah selesai, kita udah deploy juga dan udah melakukan testing. Sekarang the moment of truth ya, kita cek seberapa banyak usage yang dipakai dari si Codex ini. Dan keep in mind ya, sebelumnya gue beberapa kali testing Codex juga, tapi pas sebelum update yang terbaru ini ya, jadi usage-nya waktu itu masih 2 kali lipat. Dan emang pas ya kalau gue konversi gitu ya, kalau misalnya gue bagi 2, emang masih cukup harusnya ya untuk penggunaan sehari-hari. Namun sekarang kita cek nih untuk yang setelah update itu berapa usage-nya kepake untuk bikin aplikasi full stack ini ya, sampai deployment dan juga testing tadi full pakai AI. Dan ini hasilnya. Jangan kaget ya, ini usage-nya bener-bener sampai 0%. Jadi dia pakai semuanya tadi yang 5 jam itu. Gue jadinya tadi pas di akhir testing tuh nggak bisa lagi pakai Codex karena udah kepake ya full usage-nya. Jadi gue pakai Cloud Code untuk kelarin testing tadi. Dan untuk weekly usage-nya, tadi kan gue mulai di 96% ya. Dan sekarang di 81%. Tadi makan 15% bener ya. Untuk weekly usage-nya. Nah, itu kalian bisa perhitungkan sendiri lah ya. Untuk penggunaan kalian itu seperti apa. Tapi tadi gue bikin full stack app. Kalian lihat sendiri tadi prosesnya seperti apa. Gue mulai dari PRD. Dan kalian juga bisa bandingin sama video-video gue sebelumnya pas Codex masih ada 2 kali lipat usage ya. Nah, jadi sepertinya hipotesa gue ya, ini tuh selain promonya udah nggak ada yang 2 kali lipat, si OpenAI juga mengurangi sih limitnya ya, karena dari perhitungan gue yang sebelumnya itu harusnya masih cukup gitu kan dengan walaupun tanpa ada promo gitu. Tapi ya seperti biasa, ini adalah salah satu provider yang nge-rug pull lagi. Ya sebenarnya nggak rug pull banget sih, cuma ya penggunaannya jadi menurun gitu ya. Tapi kalau misalnya dibandingkan anti-gravity, menurut gua si Codex ini masih jadi pilihan yang oke ya. Karena kalau misalnya anti-gravity beberapa kali kena yang 5 jam, itu langsung ke weekly ya. Dan itu lama nunggunya. Sedangkan ini masih ada lah, ntar gue nunggu 5 jam lagi. Sebenarnya nggak 5 jam juga sih. Tadi gue udah pakai sekitar 3 jam. Sebenarnya udah mau reset juga sih sejam lagi ya. Dan ya gitulah. Kalian sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Kalau misalnya kalian emang vibe code bener-bener 100%, harus hati-hati. Ini cukup boros sekarang ya. Tapi hasilnya menurut gue tuh bagus sih. Dan jadi kalau kalian lihat nih UI-nya, tadi gue proses benar-benar build semuanya tuh nggak ada error sama sekali. Kecuali tadi pas di akhir ya ketahuan ada beberapa test case yang error, dan ya sebenarnya gue bisa benerin. Cuma kalau misalnya kayak bener-bener error atau bug yang bikin kita jadi nggak bisa pakai, itu nggak ada sih ya. Dan dari segi UI-nya gue sangat puas, dan juga tadi cara dia strukturkan aplikasi, terus back-end, dan bikin API routes-nya, semuanya masih top sih, karena ya OpenAI dan Cloud sampai sekarang menurut gue masih yang nomor 1 ya dari segi AI coding. Namun ya itu dari segi usage kayaknya Codex ini udah mengurang ya. Cuma ya kalau dibandingin yang lain masih paling oke sih. Jadi seperti itu ya eksperimen gua kali ini mengenai Codex dan update terbaru mengenai limit dari ChatGPT Plus. Menurut gua sih ya masih oke lah ya, cuma sangat-sangat terbatas, jadi sangat mengecewakan menurut gua.
Dan sepertinya emang OpenAI lagi ngedorong untuk orang-orang biar upgrade ke yang Pro ya. Namun gue pribadi masih prefer pakai Cloud Opus 4,6 ya. Jadi dengan harga yang sama, gue sih prefer Cloud Max. Tapi ya sekarang lagi ada promo juga sih tadi ya, yang ChatGPT Pro ini usage-nya gue lupa sih berapa kali lipat, tapi ya ditambahin lah ya untuk sementara ini ya. Jadi itu aja video kali ini. Kalau kalian pengen lihat video seperti ini, jangan lupa di like dan juga subscribe. Dan kalau kalian pengen diskusi lebih lanjut, bisa langsung join ya Discord community AI coding terbesar di Indonesia. Langsung aja klik tombol yang ada di ngodingpakai.ai.com. Di sini ya di bawah. Dan kalau kalian pengen bikin PRD untuk AI coding, jangan lupa juga cek ngodingpakai.ai.com, ada linknya di description. Sama kalau kalian pengen menangin uang sampai puluhan juta rupiah, itu bisa daftar ya di hackathon season 2 dari si Testprite. Ini first place-nya itu lumayan banget ya, bisa dapet sampai dengan 25 juta. Dan second place-nya juga bisa dapat belasan juta. Langsung aja klik link yang ada di description untuk daftar dan bisa lihat nih semua step-stepnya. Terima kasih.